narasumber kita, musisi top ya. Yang bikin Studio 1 kali ini penuh banget nih ya. Gak biasanya sepenuh ini. Satu orang gocap ya, awas aja. Langsung saja kita undang Arman Maulana dan Ariel Noah. Satu orang gocap. Apa kabar? Kang Arman, sehat? Murah amat satu orang gocap. Mas Ariel, ya. Terima kasih sudah hadir, silakan duduk. Terima kasih. Ya. Enak nih. Seperti biasa. Seperti biasa kalau ada nasum saya cabut. Oh, gitu. Saya izin pamit dulu ya. Oh, bentar banget. Mau ngulik lagu Gigi dulu. Mundur apa maju nih? Mundur. Semua itu bohong. Terima kasih, tepuk tangan. Lihat tuh penonton di sini. Memang cuma nungguin Kang Ariel sama Kang Arman aja ini. Masa sih? Katanya memang biasanya rame terus. Iya. Bukannya ini penonton bayaran? Ini penonton bayaran, cuma dibayar bulanan. Gaji maksudnya. Apa kabar? Sehat. Mas Ariel, Kang Arman. Mas Ariel lagi hiatus nih Noahnya ya. Betul sekali. Tapi kalau Kang Arman sibuk manggung, masih sibuk Alhamdulillah. manggung. Kita langsung bicara soal visi. Karena sudah ada ketua umum visi dan wakil ketua umum visi di sini. Jadi kita pengen tahu seperti apa visi dari visi. Ya, coba Kang. Visinya visi apa Kang? Visinya visi adalah dia wawancara sama di Midnight Live. Kang, jadi awal terbentuknya visi itu gimana sih Kang Arman? Apa yang menjadi keresahan visi awalnya sehingga visi ini terbentuk saat ini? Padahal kan wacananya sudah lama ini. Terbentuknya sih karena ada polemik yang sangat besar di musik Indonesia yang belum pernah terjadi selama ini di musik Indonesia. Itu aja. Kalau dulu mungkin ada masalah di lebih banyak internal para artis itu sendiri gitu. Tapi ketika ini satu profesi di ekosistem musik Indonesia di salah satu stakeholder musik Indonesia satu profesi yang betul-betul kayak disalahkan. Kayak punya dosa besar gitu. Ya akhirnya ya itu apa prosesnya ya penyanyi gitu. Yang akhirnya kita dengan dengan sadar diri kumpul dari WhatsApp grup, WhatsAppan kumpul yang akhirnya terjadilah Vibrasi Suara Indonesia yang udah jadi asosiasi juga resmi berbadan hukum. Dan Mas Ariel langsung mengatakan, saya bergabung dengan Justru visi. ya itu Ariel dan 10 orang lain, 9 orang lainnya yang sangat intens ketika ada sebuah masalah yang sangat besar. 11 orang ini intens banget, kita WhatsAppan grup sampai jam 3 subuh tiap hari jam 2 terus dia ngobrol. Yang akhirnya ya udahlah ini kita seriusin aja karena emang belum pernah ada kumpulan atau asosiasi yang khusus ya penyanyi. Jadi pemicunya apa saat itu, Mas Ariel? Ada kasus sebelumnya yang memang disoroti atau seperti apa? Iya ya memang. Jadi salah satu yang menjadi istilahnya belnya gitu adalah apa yang terjadi sama Agnes kan sebetulnya. Gitu. Itu yang menjadi karena menurut kita apa yang terjadi sama Agnes itu bisa menyisakan masalah yang panjang. Kesini-sininya dan memang saat ini terjadi sih masalah itu yang kita takutkan itu gitu. Terjadi. Jadi soal pembagian royalti yang harus lebih jelas ke depan. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau gue bilang tuh lebih soal pemahamannya tuh yang mana sih sebenarnya gitu. Karena kan kita yang kita tahu pemahaman itu yang dari 2014 sampai sekarang itu adalah pemahaman A. Terus tiba-tiba yang terjadi sekarang ada pemahaman baru gitu, pemahaman B. Dan pemahaman B ini tiba-tiba menang di pengadilan di pengadilan niaga itu dan walaupun sekarang masih kasasi. Nah, itu yang kita pertanyakan kok bisa begitu ya? Kan yang kita tahu nggak gitu ya gitu. Dan kalau itu terjadi masalahnya bisa panjang. Salah satunya misalnya contohnya yang kita sangat perjuangkan sebetulnya itu adalah buntutnya itu bahwa penyanyi itu bisa dituntut hal-hal yang di luar kekuasaan dia misalnya ini ada teman kita ada beberapa sebetulnya salah satunya teman kita penyanyi profesional nih dia bernyanyi di tahun 2023 terus gara-gara masalah ini dia dituntut di tahun 2025. Ya, jadi dia dituntut waktu itu dia bernyanyi tahun 2023 menyanyikan satu lagu, penciptanya minta satu lagunya itu dibayar 50 juta. Satu lagu. Terus dia bilang, pas dia bilang gitu kan, wah kalau tahu harganya segitu sih nggak saya nyanyiin nih lagunya. Tapi kan udah kelewat ya. Udah nggak bisa apa-apa. 2 tahun. Udah kelewat gitu, udah nggak bisa apa-apa. Jadi
Itu yang berbahaya. Jadi orang tuh bisa seperti dijebak kan jadinya ya. Karena harga nggak bisa negosiasi. Tergantung yang punya lagu kan gitu. Betul. Jadi indikator-indikatornya harus lebih jelas ini ke depan. Iya, karena yang kejadian itu teman kita itu rewind kan, kejadian rewind bukan forward gitu. Betul. Iya kan, kalau forward mungkin masih fair lah istilahnya ya. Dan ketika kalau forward ke depan itu kan berarti fairnya tuh ya udah kalau gitu berapa sekarang gua kalau sekali nyanyi. Bisa kayak gitu kan. Tapi kan kalau udah rewind ya gimana? Ya. Gimana fairnya? Oke, nanti kita juga akan membahas terkait dengan performing rights ya. Masih bersama dengan Mas Ariel dan juga Kang Arman, tapi kita harus jeda dulu. Tetaplah di Midnight Live. Selamat datang di tanah tercinta, langit memanggilnya tanah Nusantara. Selamat datang di agungnya Nirmala Surya Nusantara. Kamu punya kondom nggak? Harus ya? Harus. Mbak, ada sutra 003 nggak?